Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ilahil awwalina wal akhirin. Wassalatullahi wassalamu ala safwati khalqih. Wa khatama ala anbiya'i wa rasulih sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Tsumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membacakan ataupun menjelaskan sedikit ringkasan rangkuman yang telah kami dapatkan selama satu semester ini. Dan kesempatan kali ini insyaallah sebentar. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sesi pertama kita akan menjelaskan sedikit tentang fikih ibadah. Fikih ibadah ya sesuai apa yang saya catat dan yang saya pahami sekilas itu. Karena kepada Allah saya juga ya sedikit belum paham maksud dari penjelasan yang saya catat ini. Kita mulai dari fikih ibadah. Fikih ibadah dan fikih muamalah kaitannya ini sangat kuat ya. Fikih ibadah dengan muamalah. Waktu pertama itu Ustaz Fikri menjelaskan bahwasanya yang pertama agar doa kita ini diijabah. Yang pertama ya mungkin ada di hadisnya Jibril ya. Yang pertama ketika kita keadaan safar, kemudian keadaan kita lusuh, kotor, penuh dengan debu, kemudian di tengah jalan kita mengangkat tangan, kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah. Nah itu insyaallah salah satu doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Bentar mati. Oke. Nah itu penyebab agar doa-doa kita ini diijabahi. Ada 4. Yang pertama safar, kemudian dalam keadaan setelah itu dalam keadaan tolim atau keadaan lusuh, dalam keadaan terlemah, diri terendah. Kemudian yang ketiga ada bagian untuk mengangkat tangan ya. Ternyata itu salah satu trik agar kita ini doanya terijabah. Yang keempat adalah bertawasul dengan Allah, menyebutkan nama Asmaul Husna, nama-nama baiknya dan tawasul dengan nama Allah. Nah itu yang terijabah. Nah, ada juga yang penyebab doa ini yang tertolak. Pertama mungkin karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, kemudian minuman-minuman yang haram, kemudian kehidupan kita yang haram, dari biaya yang kita dapatkan ataupun barang yang kita pakai, yang kita temui ataupun semacamnya yang berkaitannya dengan hal-hal yang haram, kemudian kita pakai atau kita konsumsi masuk dalam daging kita, maka itu termasuk perkara-perkara yang menghalangi kita dalam terijabahnya doa. Seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan juga tentang harta terbaik. Harta terbaik itu ternyata dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, barang siapa. Jadi bukan orang yang memiliki mobil mewah ataupun kekayaan yang berlimpah, mobil, rumah di mana-mana ataupun punya apartemen dan macam itu, semua yang berurusan dengan dunia, maka beliau menjelaskan harta terbaik dipegang adalah oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini bisa dikatakan orang-orang yang terkaya. Maka karena takwa ini sangat penting dan berarti ya, sangat urgent dalam hidup kita. Karena tanpa takwa kita tidak bisa memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau langsung membahas pertama ini tentang akad. Akad. Apa akad itu? Akad adalah sebuah ikatan antar pelaku. Sebentar. Mati kameranya. Problem. Oke. Saya ulangi, akad adalah sebuah ikatan antar pelaku akad ya, yang sesuai syariat Allah dan memiliki pengaruh setelahnya. Nah, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Di antaranya adalah antar pelaku nih ya. Jadi sebuah ikatan antar pelaku akad dengan pelaku lainnya ya, harus sesuai syariat Allah dan juga memiliki pengaruh setelahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan akad ya. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang isti'anah. Isti'anah, isti'adzah dan istighotsah. Nah, perbedaan dari ketiga tersebut kita mendapat insight baru dari Ustaz Fikri bahwasanya isti'anah ini adalah permintaan yang lebih agung dari yang lainnya. Ini yang disebutkan dalam penjelasan Ustaz Fikri. Isti'anah adalah permintaan yang lebih agung dari yang lainnya. Kemudian isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah meminta pertolongan terhadap ketakutan. Ya. Maka pada saat kita ketakutan, maka ini yang disebut dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Segala ketakutan apapun, kecemasan ataupun kegundahan, gundah gulana, ketakutan ya. Pertama, maka ada baiknya kita untuk beristiadzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, dia menjelaskan tentang istighotsah. Istighotsah apa? Istighotsah adalah meminta pertolongan terhadap mara bahaya. Maka apabila kita dalam suatu safar ataupun dalam keadaan apapun ya, kita harus beristighotsah agar kita meminta pertolongan kepada Allah terhadap mara bahaya, segala jenis mara bahaya apapun itu. Oke. Syarat bolehnya isti'anah, isti'adzah dan istighotsah yaitu yang pertama, yang diminta harus hidup ya, harus hidup. Nggak bisa kita meminta isti'anah, isti'adzah dan istighotsah itu kepada orang yang mati ya. Contohnya itu nanti syirik ya. Yang pertama adalah yang diminta harus hidup ya, harus bernyawa. Yang kedua, orang itu harus hadir atau mendengarkan secara langsung, jadi face to face, kepala dengan kepala langsung. Yang ketiga, harus permasalahan yang makhluk tersebut mampu ya. Kalau di luar kendali ataupun di luar kemampuan kita, maka itu serahkan saja kepada Allah. Harus permasalahan yang makhluk mampu ditanganinya, maka kita bisa melakukan isti'anah, isti'adzah dan istighotsah tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang meminta permasalahan makhluk tersebut, yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya atau mustahil untuk dilakukan, maka ia telah jatuh kepada kesyirikan ya. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Maka ketika seorang meminta permasalahan makhluk tersebut, yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya ya, atau mustahil untuk dilakukan, maka ia telah jatuh pada perkara kesyirikan ya. Perkara kesyirikan. Ya, yang mampu aja lah, yang gampang-gampang, yang kira-kira ini mampu, udah kerjakan, minta. Oke, itu fikih ibadah. Kemudian selanjutnya adalah oke, mungkin cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan, karena kekurangannya tulisan kami ada sedikit yang hilang. Oke. Mungkin dalam fikih ibadah saya cukupkan tersebut. Mungkin inilah kami dengan segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran telah melihat video yang singkat ini. Saya harapkan bisa mengambil ibrah ataupun asar yang bisa diambil ya. Walaupun kecil, setidaknya untuk mendapat memahami apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran, ahsanal jazaa. Sekali lagi kami ucapkan astaghfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.